Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat mengikuti pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu harap semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah semuanya sudah sarapan? Apakah sudah melakukan sholat sunnah duha? Nah, Ibu harap semuanya telah melakukan ya, karena kondisi pembelajaran kita insya Allah semua Ananda dalam keadaan siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke Ananda semua, Alhamdulillah Ananda telah melakukan ulangan harian dan telah menyelesaikan bab 1 pada pembahasan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2. Nah, sebelum itu Ananda telah tahu bagaimana perkembangan Islam di Indonesia, bagaimana cara masuk Islam ke Indonesia dan bagaimana teori-teorinya dan apa saja faktor pendukung Islam itu mudah berkembang di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, pada materi ini kita akan membahas khususnya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Oke Ananda semua, jika Ananda telah sarapan dan telah melakukan sholat duha, berarti Ananda telah luar biasa dan berarti telah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke Ananda, kita langsung saja masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang semangat para tokoh kerajaan Islam di Nusantara, yaitu materi pertamanya tentang kerajaan Islam di Jawa. Nah, sebelum itu Ananda semua ada sebuah pesan nih dan kutipan menarik dari seorang penulis Indonesia pada tahun 1972, yaitu Bapak Ahmad Fuadi, yang beliau katakan seperti ini, bahwasanya sejarah itu bukan seni untuk bernostalgia, tetapi sejarah adalah ibroh, pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan diri di masa depan yang lebih baik. Jadi itu adalah fungsi dari sejarah. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah mengantuk. Karena apa? Karena sejarah itu akan terulang kembali. Kalaupun tidak terulang kembali, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hatian, untuk menjadi kita menjadi lebih baik lagi. Baik Ananda semua, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Ananda semua mampu untuk mengidentifikasi kerajaan Islam yang ada di Jawa, kemudian Anda mampu menjelaskannya dan juga menceritakannya kepada orang tua atau kepada teman sebayanya bagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa, sebelumnya kita bahas dulu bagaimana kondisi masyarakat Jawa sebelum datangnya Islam. Nah, seperti materi kita minggu lalu telah kita ketahui, kondisi masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam itu telah mempunyai keyakinan. Di antaranya adalah telah mempunyai kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan juga kepercayaan dinamisme. Nah, kita ketahui lagi bagaimana awal mula masuknya Islam itu ke tanah Jawa. Nah, Islam datang ke Indonesia itu pada permulaan abad pertama Hijriah. Nah, yang tersebar luas itu baru pada abad ke-13 Masehi. Nah, agama Islam itu mulai masuknya di Pulau Jawa itu diduga sebelum abad ke-13. Nah, pusat-pusat tertua penyebaran agama Islam itu ada di daerah Gresik dan juga daerah Surabaya. Maka bisa ditarik kesimpulan pada dasarnya kayak gitu kenyataannya yang menuturkan bahwa di daerah Gresik itu terdapat banyak sekali makam Islam yang tertua kayak gitu atau telah lama sekali. Nah, contohnya adalah sebuah makam tua dari seseorang yang bernama Fatimah binti Maimun yang beliau meninggal pada tanggal 17 Rajab 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Dan satu lagi yaitu makam Malik Ibrahim yang meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah yaitu pada 1419 Masehi.
Nah, sebelum Islam itu masuk dan berkembang, nah kerajaan terakhir yang besar pengaruhnya di Jawa adalah Kerajaan Majapahit. Pada saat kerajaan tersebut mencapai puncak kebesarannya, itu telah banyak orang-orang Islam, orang-orang yang beragama Islam. Jadi, hal inilah yang menyebabkan adanya hubungan antara orang-orang Islam yang melakukan pelayaran dan perdagangan di bandar-bandar pantai utara Jawa yang menjadi wilayah Majapahit. Nah, persebaran agama Islam di Jawa yang dipelopori oleh para wali songo. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu dianggap sebagai wali yang pertama masuk Islam di Jawa. Kemudian sehingga atas jasanya penduduk yang masih beragama Hindu dan Buddha itu mulai banyak untuk memeluk agama Islam. Jadi, dengan berkembangnya Islam di Jawa, kemudian bersamaan dengan semakin melemahnya kekuasaan Kerajaan Majapahit, maka kelemahan pemerintahan Kerajaan Majapahit itu memberi peluang kekuasaan yang independen dan lepas dari kontrol Majapahit. Kemudian muncullah Kerajaan Demak, kemudian Demak ini berhasil menggantikan posisi Majapahit, Ananda. Nah, sebagai kerajaan pusat, kekuasaannya di Jawa, meskipun proses Islamisasi di Jawa itu sudah berlangsung cukup lama, namun eksistensinya secara nyata mulai sejak terbentuknya kekuasaan dengan berdirinya Kerajaan Islam di Demak. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Demak. Jadi Ananda, Kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam yang pertama di Jawa pasca runtuhnya Majapahit, yang dianggap menjadi salah satu sentra terpenting penyebaran nilai-nilai asimilasi sosiologi, kemudian culture, kemudian religius masyarakat muslim. Nah, menurut historiografi Jawa, Kerajaan Demak ditegakkan oleh Raden Fatah dengan gelar Senopati Jinbun Penembahan Palembang Syahidin Patanagama. Nah, yang merupakan beliau adalah murid dari Sunan Ampel. Nah, ternyata Anda semua pada abad ke-16 Demak menjadi pusat logistik beras dari daerah pedalaman Jawa Tengah. Kemudian hal ini yang menjadi Demak sebagai pengekspor terbesar di lautan Nusantara. Oke, Kerajaan Demak itu mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggana dengan menaklukkan hampir seluruh pulau Jawa dan menjadikan Kerajaan Banjar sebagai kerajaan bawahannya. Kemudian Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan sehingga itu Kerajaan Demak mampu menjadikan Islam sebagai agama utama di daerah Jawa. Nah, pesantren dan pusat pendidikan Islam di Jawa itu mulai berkembang pesat pada masa Kerajaan Demak. Seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, bahwasanya salah satu jalur masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang Kerajaan Pajang. Nah, Kerajaan Pajang ini saat Kesultanan Demak mengalami kemunduran dan diserang oleh Arya Panangsang, Sultan Hadiwijaya maju untuk menghadapinya. Nah, Hadiwijaya itu kemudian berhasil membunuh Arya Panangsang dan menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak dan memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Nah, dengan begitu Kerajaan Pajang resmi berdiri pada 1568 Masehi. Nah, di antara raja-raja Kerajaan Pajang yang berkuasa selama 21 tahun itu yaitu 3 raja yang pernah bertahta. Yang pertama itu Jagatingkir atau Sultan Hadiwijaya. Yang kedua adalah Arya Pangiri dan atau Ngawan Tipura. Yang ketiga adalah Pangeran Benawa atau Prabu Wijaya. Nah, pada masa kejayaannya, pada masa puncak kejayaan Kerajaan Pajang ini, sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Pajang, ternyata Sultan Hadiwijaya berkuasa selama 50
berapa? 15 tahun. Nah, selama memerintah itulah ia berhasil mengantarkan Pajang mencapai puncak kejayaannya. Hingga wilayah kekuasaan kerajaan Pajang itu meliputi Madiun, Blora, dan Kediri. Nah, selain itu, kerajaan Pajang yang bersifat agraris dan juga mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama di bidang pertanian. Maka hal ini yang menjadi faktor pendukung oleh letaknya yang berada di dataran rendah yang dipertemukan Sungai Pepe dan Dengkeng, sehingga itu menjadi lumbung beras utama di Pulau Jawa. Nah, hal apa aja yang menyebabkan mundurnya kerajaan Pajang ini? Ternyata pada 1582 Masehi, perang Pajang dan meletuslah perang antara kerajaan Pajang dan dengan kerajaan Mataram. Nah, sepulang dari pertempuran itu, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Nah, sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena banyak terjadi perebutan tahta pada saat itu. Oke Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten berdiri pada sekitar 1526 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau disebut juga dengan nama Fatahillah. Nah, dalam sejarah pendiriannya, Fatahillah diutus oleh Kerajaan Demak untuk melakukan syiar di Jawa Barat dan memperluas kekuasaan kota pelabuhan di ujung barat Pulau Jawa. Nah, ternyata selanjutnya pada 1527 Masehi, Fatahillah mampu menaklukkan Jayakarta yang merupakan pelabuhan penting dari Kerajaan Pajajaran. Nah, Kerajaan Banten ini memiliki corak ekonomi agraris dan maritim. Ternyata Kerajaan Banten mengalami masa kejayaannya itu pada abad ke-17 Masehi. Pada masa itu, Banten menjadi pusat perdagangan internasional dari komoditas lada, kemudian cangkeh, dan pala. Itu hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kerajaan Banten memiliki pelabuhan internasional di kawasan Jakarta dengan tingkat intensitas perdagangan yang sangat ramai karena itu adalah jalur yang dilalui oleh jalur perdagangan sehingga terjadilah keramaian kayak gitu ya, jalur yang sangat pesat. Nah, raja pertama pada Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara 1552 sampai 1570 Masehi. Nah, sedangkan pada masa kejayaannya, pada masa kerajaan Banten ini berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu masa pemerintahannya pada masa 1651 sampai 1683 Masehi. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC pada masa itu. Nah, sehingga karena melakukan perlawanan tersebutlah itu menyebab lama-kelamaan munculnya kemunduran dari kerajaan Banten ini. Kenapa? Sebabnya adalah karena adanya politik adu domba yang dilakukan oleh VOC antara Sultan Kerajaan dengan anaknya. Nah, hal itulah yang menyebabkan munculnya Kerajaan Banten karena berhasil dari taktik politik adu domba VOC ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Kerajaan Cirebon. Nah, Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Nah, kerajaan ini berdiri antara abad ke-15 hingga abad ke-17. Nah, pada masanya kerajaan ini pernah menjadi pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan juga jalur pelayaran. Karena itu, kerajaan Cirebon ini terletak di antara pantai utara Jawa antara
antara perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah, kemudian pendiri kerajaan Cirebon ini adalah Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Nah, salah satu raja terkenal di kerajaan Cirebon ini adalah Syarif Hidayatullah atau sering kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini berkuasa antara 1479 Masehi sampai 1568 Masehi. Nah, selain memajukan kerajaan, ternyata Sunan Gunung Jati ini berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon, sehingga beberapa wilayah yang berhasil dikuasai pada saat itu adalah wilayah Banten, Sunda Kelapa, dan Raja Galuh. Sehingga daerah-daerah yang dikuasai, maka otomatis mereka juga menganut ajaran Islam. Nah, Ananda semua, itulah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa, yaitu Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Banten, kemudian Kerajaan Cirebon. Nah, itu semua adalah kerajaan yang berbasis Islam di Jawa. Nah, setelah Ananda semua mempelajari ini, harapannya Ananda bisa paham bagaimana perjuangan-perjuangan para mubalik Islam dan juga perjuangan kerajaan-kerajaan Islam yang berusaha untuk menyebarkan Islam sehingga tersebar di tanah Jawa. Nah, itulah materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Bisa Ananda lihat bahwasanya begitulah bentuk perjuangan para ulama kita terdahulu, para pendiri bangsa kita. Sehingga itulah bentuk besar kecintaan mereka terhadap tanah air mereka, cinta mereka terhadap Islam, dan juga semangat mereka dalam menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Untuk sumber bacaan yang lain, silahkan Ananda membaca LKS atau sumber buku-buku lain atau artikel-artikel ilmiah yang ada di internet agar memperkaya wawasan Ananda. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.